Wabarakatuh. Nah, saya dengan Dini Pratama Muharam dari kelas PGSD Penjas 5C, NIM 1807026, nomor absen 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang makna pendidikan jasmani bagi manusia, fungsi pendidikan jasmani, landasan-landasan dari pendidikan jasmani itu sendiri, dan masalah-masalah apa saja yang sering berkaitan dengan pendidikan jasmani itu di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, yang pertama, makna dari pendidikan jasmani untuk manusia itu sendiri sangat erat kaitannya. Nah, kita sering menganggap bahwa pendidikan jasmani itu sendiri merupakan pendidikan yang hanya mengutamakan tentang kesehatan dan juga kesehatan jasmani bagi murid itu sendiri. Akan tetapi, jika kita merujuk ke dalam konsep kesehatan yang dijunjung oleh WHO, yaitu kesehatan paripurna, yang di dalamnya itu kesehatan tersebut tidak melulu soal jasmani, tapi juga ada sosial dan mental. Nah, maka dari itu, pendidikan jasmani mencoba mengakomodir tiga konsep tersebut ke dalam pembelajarannya. Nah, maka dari itu, pendidikan jasmani diarahkan untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul dan juga dapat meningkatkan mutu kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sumber manusia yang unggul tersebut yaitu sumber daya manusia yang berlandaskan jasmani, sosial dan juga mental yang bagus. Mau sekuat apapun, mau sebagus apapun, mau sepintar apapun manusia, jika dia tidak dibarengi atau tidak ditunjang dengan kesehatan yang prima, maka manusia tersebut tidak akan berguna atau tidak akan dapat bisa mengembangkan dirinya dan juga terdapat berguna bagi manusia di sekitarnya. Nah, selain itu, pendidikan jasmani juga berguna untuk merangsang gerak si anak. Bagaimana si anak tersebut dapat mengerti arti dari gerak dan mencintai gerak itu sendiri. Nah, di sini kita dapat penjelasan bahwa pendidikan jasmani dapat merubah karakteristik dan juga pandangan si anak tentang gaya hidup sehat dan juga gerak si anak tersebut. Nah, karena apa? Karena pendidikan jasmani sangat berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatannya di luar sekolah maupun pada saat di dalam sekolah. Nah, jadi pendidikan jasmani itu sangat dalam atau sangat erat kaitannya. Nah, untuk fungsi-fungsi dari pendidikan jasmani itu sendiri, ada beberapa aspek yang perlu ditinjau dari pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek sosial dan juga emosional. Nah, kita pertama ke konsep kognitif dahulu. Konsep kognitif itu lebih kepada pemahaman si anak dalam mengaplikasikan atau memahami suatu materi yang diberikan oleh seorang guru. Bagaimana si anak dapat menjalankan arahan guru yang sesuai dengan keinginan si guru, itu merupakan target atau pencapaian dari aspek kognitif tersebut. Yang kedua yaitu aspek sosial dan emosional. Nah, aspek sosial dan emosional ini sangat erat kaitannya dengan hal psikologi. Nah, aspek sosial, bagaimana si anak dapat bergaul atau dapat berguna bagi kelompoknya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Bagaimana si anak dapat berbaur, bagaimana si anak dapat mengkomunikasikan dengan baik pendapatnya atau dapat bisa menjadi satu paduan untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Itu merupakan target dari aspek sosial. Dan sekarang aspek emosional. Aspek emosional lebih ke karakter si anak, bagaimana si anak dapat mengatur emosinya dalam pembelajaran penjas. Contohnya, jika si anak bermain atau melakukan turnamen di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, lalu si anak tersebut ibaratkan kalah. Nah, bagaimana si anak itu memilih sikapnya saat dia tertekan atau saat dia dalam tekanan. Nah, itu merupakan tujuan dari pendidikan jasmani dari aspek emosional. Nah, dari aspek emosional sendiri itu dapat kita jabarkan bahwa tingkat emosional si anak itu baik atau tidak. Jika mungkin si anak tersebut tidak baik, maka si anak akan meluapkan emosinya itu secara berlebihan. Akan tetapi jika si anak tersebut memiliki tingkat emosional atau pengaturan emosional yang baik, maka si anak tersebut bisa mengatur emosionalnya dan bisa berguna bagi bagi semangatnya untuk tetap bisa berjuang di dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, yang selanjutnya itu ada
masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dasar. Nah, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini khususnya dari pendidikan jasmani tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari faktor mental dan juga mindset si anak dan juga gurunya. Mindset si anak di sini yaitu bagaimana pola pikir si anak menganggap bahwa si pendidikan jasmani itu penting. Kadang-kadang ada anak yang dia tidak ingin berolahraga dan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan kegiatan berolahraga. Jadi si anak tersebut tidak tahu betapa pentingnya pendidikan jasmani itu bagi dirinya sendiri dan juga bagi kesehatan dirinya sendiri. Nah, itu yang selalu menjadi permasalahan yang paling intens atau paling rawan dari sekolah-sekolah di Indonesia ini. Yang pertama yaitu gurunya. Nah, gurunya, bagaimana si guru tersebut bisa mengangkat atau bisa memodifikasi si permainan semenarik mungkin supaya si anak menjadi tidak membosankan dan tidak cepat lelah dan bisa nyaman dalam mempelajari pembelajaran di pendidikan jasmani. Itu juga menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit. Bagaimana dengan guru tersebut yang tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki bobot mengajar yang sebagaimana mestinya. Dan ada sebagian guru juga yang lebih mementingkan pemberian materi daripada tingkat pemahaman si anak. Kita tahu ada guru-guru yang hanya memberikan materinya lalu dia langsung memberikan keleluasan bagi si anak untuk mengerjakan materi itu secara mandiri. Emang kalau dilihat dari aspek kemandirian itu sangat bagus, tapi dari tingkat pemahamannya mungkin itu tidak baik. Bagaimana si anak mau bisa memahami pembelajaran jika tidak dibimbing dahulu atau tidak diberikan penjelasan yang lebih detail oleh gurunya. Nah, permasalahan yang kedua yaitu dari fasilitas sarana dan prasarana. Nah, masih banyak sekarang sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang mungkin tidak layak untuk pembelajaran pendidikan jasmani, seperti alat peraga yang memadai, lapangan yang tidak memenuhi standar, dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian permasalahan tadi itu ada satu permasalahan yang paling banyak muncul, yaitu permasalahan dari kurikulum si anak tersebut. Bagaimana kurikulum itu bisa mengakomodir semua permasalahan tersebut. Nah, di sini dibutuhkan kurikulum yang sangat bisa membantu si anak dalam meningkatkan prestasi, minat, dan bakatnya. Bagaimana si anak mau sehat, bagaimana si anak mau bisa nyaman jika kurikulumnya itu tidak memenuhi semua aspek-aspek yang ada di dalam tubuhnya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan-landasan dari pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu dorongan si anak. Nah, mau bagaimanapun pendidikan jasmani itu kembali lagi kepada si anaknya mau atau tidak. Nah, pada dorongan anak ini sangat berhubungan dengan tingkat psikologi. Dorongan pada si anak itu bukan merupakan semata-mata dorongan kemauan si anak untuk melakukan pembelajaran, tapi bagaimana dorongan pada si anak ini dorongan untuk berperilaku yang lebih baik, bergerak yang lebih baik, dan juga mau melakukan apa yang dia inginkan gitu. Nah, ini menjadi landasan yang sangat vital. Bagaimana si anak mau mengikuti pembelajaran jika si anak tersebut tidak mempunyai motivasi untuk melakukan kegiatan jasmani tersebut. Nah, dengan ini bagaimana si guru tersebut dapat meningkatkan motivasi si anak dan dapat merayu si anak untuk dapat melakukan pembelajaran pendidikan jasmani itu secara maksimal. Nah, yang kedua itu minat dan bakat si anak. Nah, minat dan bakat di sini yaitu bagaimana kemauan si anak dan si anak tersebut dapat mau atau bisa melakukan pendidikan jasmani tersebut secara optimal. Yang kedua, bakat. Nah, bakat di sini yaitu bagaimana kemampuan si anak tersebut berkembang sesuai dengan sesuai apa yang dia inginkan gitu. Karena minat dan bakat tersebut sangat berhubungan dengan tingkat kemauan si anak. Nah, yang
selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan jasmani. Dasar-dasar di sini yaitu bagaimana si anak mengetahui arti dan mencintai gerak itu sendiri. Nah, di sini pendidikan jasmani dapat menumbuhkan kemauan si anak dan dapat memberikan pemahaman si anak bahwa pendidikan jasmani itu sehat dan menyenangkan. Nah, itu landasan yang sangat vital. Yang terakhir yaitu landasan kurikulum. Nah, di dalam Undang-Undang Sidiknas juga dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini sangat jelas bahwa landasan dari penjelasan tersebut merupakan tujuan inti dari pendidikan jasmani itu untuk pengembangan karakter si anak. Jadi si anak tersebut tidak hanya dilatih secara fisik tapi juga secara karakter. Bagaimana setelah lulus nanti si anak dapat menjadi pribadi yang baik, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu merupakan inti dari pembelajaran Penjas dan tanggung jawab dari si guru tersebut bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan, yang salah dari saya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit nih.